Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. لنا معشر الإسلام إنا لنا من العنايات ركنا غير منهدم يا رب لما دعا الله داعنا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad an-nuri dhati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifatu ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida fil laili wan nahar. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kami hormati guru kita Khadimil Ma'had Ayahanda Dr. Andes K. Haji Asmuni Al-Haytami Mata'ahullah bituli hayatih. Guru kita Ustaz Haji Alim Nur MPD, Raisul Majelis Bapak Haji Saadih MPD, para jamaah sekalian, para santriwan santriwati yang insyaallah pada malam hari ini kita semua mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kita mohon kepada Allah mudah-mudahan ta'lim kita pada malam hari ini Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat teriring salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita awali dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita cita-citakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ini kita sudah masuk di bulan Rajab, yang mana Rajab secara etimologis artinya bulan mu'azzam, bulan yang dimuliakan. Oleh karenanya bulan Rajab masuk salah satu daripada Ashhurul Hurum,
bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Haram itu artinya terhormat. Tidak boleh ada maksiat di dalamnya. Tidak boleh dikotori dengan perbuatan-perbuatan yang mukhalafat. Oleh karenanya tidak boleh ada peperangan, tidak boleh ada khusumah, tidak boleh ada pertengkaran di dalamnya. Tapi dianjurkan untuk memperbanyak taubat, istighfar, ibadah sunnah yang lainnya karena mulianya bulan ini. Apalagi kalau kita isi bulan-bulan mulia seperti bulan Rajab ini dengan amal baik, terlebih kita menuntut ilmu, maka ganjarannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka minta yang banyak di bulan Rajab, istighfar yang banyak di bulan Rajab, banyakin sholat taubatnya di bulan Rajab. Karena salah satu alasan kenapa Allah melipat gandakan pahala hambanya, menurut Imam Ibn Rajab Al-Hambali, salah satu faktornya adalah karena syarafuz zaman, mulianya waktu yang digunakan untuk ibadah. Dan bulan Rajab adalah salah satu dari bulan yang mulia. Maka orang yang memperbanyak ibadah di dalamnya, amal-amal baik di dalamnya, apa saja hal-hal yang bersifat positif, yang merupakan ajaran dan juga doktrin agama, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Santri harus pintar memanfaatkan waktu. Udah tahu bulan Rajab bulan mulia, maka banyakin ibadahnya, banyakin wiridnya, banyakin zikirnya, banyakin tobatnya, banyakin ibadah yang lainnya, termasuk ibadah sunnah, ibadah puasa sunnah di bulan Rajab, ya. Meskipun ini banyak ikhtilaf, selisih pendapat, apakah ada khususiat puasa di bulan Rajab. Banyak yang tanya ke saya, emang ada Gus puasa khususiat bulan Rajab? Padahal Nabi cuman bilang menghidupkanlah bulan-bulan mulia dengan puasa. Ya puasa Senin Kemis, ya puasa Nabi Daud, ya puasa Ayyamul Bid. Bukan khususiat puasa Rajab kayak kita nawaitu sauma fi syahri Ramadan atau nawaitu sauma Ramadan. Seperti ibadah puasa Ramadan itu memang kewajiban. Ini masih diperdebatkan oleh para ulama. Ya. Tapi bukan enggak boleh, boleh karena ada hadis sahihnya yang mengatakan sum asyhurullahil haram. Puasalah di bulan-bulan yang mulia. Salah satunya adalah bulan Rajab. Jadi kalau ada yang nggak puasa awal Rajab, jangan sentimen. Takut nanti ada orang awam yang jahil menganggap bahwa itu ada khususiat. Padahal kata keterangan ulama tidak ada. Yang ada itu hidupkan bulan Rajab dengan puasa-puasa sunnah lain. Mau Senin Kemis, mau Ayyamul Bid, mau puasa Daud. Sekarang puasa besok enggak, sekarang puasa besok enggak. Dan segala macam, apa puasa qada ya, puasa nazar ya, semacam itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berarti enggak boleh. Boleh, bahkan dianjurkan dan pahalanya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi santri masih di pesantren, banyakin puasa, bukan banyakin makan. Ya, qillatul aql, sedikitkan makan, tapi kasratul ibadah wa ta'allum, perbanyak ibadah dan belajar mumpung di tempat dan juga lingkungan yang baik. Ya, mudah-mudahan semuanya, apalagi kita dalam kondisi banjir sana sini, musibah dari awal tahun, jangan nyalain siapa-siapa. Ya, jangan nyalain siapa-siapa, terjadinya musibah sana sini, tapi muhasabah, introspeksi diri. Begitu. Adanya bencana, adanya musibah itu bisa menjadi ukuran kita untuk introspeksi diri. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Terjadi bencana di daratan, di lautan itu bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia. Nah, manusianya siapa? Jangan saling nyalain, tapi introspeksi diri. Ya, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan mau ada bencana nggak bencana, ada musibah atau tidak ada musibah, kita masih tetap syukur kepada Allah Subhanahu. Itu yang terpenting, itu bukan banyakin ngeluhnya, tapi yang terpenting itu. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram. Bismillahirrahmanirrahim. Hadrati arba'atul rasyidin Sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati qurrati Rasulillah ajma'in. Bismillah jami'il a'immatil mujtahidin radhiyallahu anhum wa la jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa awliya wa syuhada was salihin wa sahabatul tabi'in al ulamil amilin wal musannifin al mukhlisin jami'il malaikatil muqarrabin khususan Sayyidina Syamsuddin Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu wa nawwara darihi ila hadrati khususan ila hujjatil Islam al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali ila hadrati Syaikhul Imam Abil Hasan Asy-Syadzili ila hadrati Syaikhul Imam Abil Abbas Al-Mursi ila hadrati Syaikhul Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari wa ila jami'i wa ila hadrati khususan ila Syaikhul Imam Ibnu Ajibah Al-Hasani wa ila hadrati khususan ila Syaikhul Imam Syekh Ahmad Zarruq At-Tifasi Al-Fasi rahimahumullah wa radhiyallahu anhum wa ardahum wa ila jamil awliya min masyarikil ardi la maghribiha bariha bariha wa ila hadrati khususan ila jamil awliya fi jawi wa ila hadrati khususan ila muallifi hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani wa ila hadrati khususan ila muallifi matni hadzal kitab Al-Imam Ibrahim Al-Bajuri wa ila hadrati khususan ila jami'i wali walidina wa ila jami'i asatidina wa asatizatina wa ila jami'i masyayikhina wa ila jami' ahli baitina wa dzurriyyatina tullabina wa talibatina wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Rabbi yassir wa'in. Kita sampai sampai sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah dari 20 sifat wajib bagi Allah dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti paham Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi, ya. Karena kata Imam Murtado Az-Zabidi dalam Syarah Ihya Ulumuddin Ithafus Sadatil Muttaqin, idza utliqa Ahlus Sunnah fal muradu bihi Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Apabila digunakan term atau istilah Ahlu Sunnah, maka yang dimaksud adalah pengikut Asy'ariyah dan Maturidiyah, ya. Ini sebagaimana disebutkan di dalam kitab Ithaf Sadatil Muttaqin menurut Imam Murtado Az-Zabidi yang mensyarah kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, ya. Maka paham kita paham yang mainstream di Indonesia dalam akidah itu mengikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, meskipun sebagian saudara kita ada yang mengikuti paham Salafi, ya, yang mengikuti doktrinnya Imam Ibnu Taimiyah Al-Harrani dan juga Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Tapi ya jangan disalahkan, ya, ini hanya perbedaan interpretasi. Kita jangan ngikutin mereka, ya. Hanya perbedaan interpretasi, ya. Tujuannya sama. Kita mengimani Allah yang esa, kita mengimani sifat-sifat Allah, kita mengimani Rasul paling terakhir khatamun nabiyyin, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu semua adalah usuluddin, dasar-dasar agama atau asasuddin, dasar-dasar agama, pokok-pokok agama, pokok-pokok akidah yang tidak boleh bergeser dari keimanan, ya, dari paham kita, paham dasar. Adapun paham-paham yang sifatnya partikular, furu'iyah, itu boleh saja terjadi ikhtilaf, ya, hanya saja memang tidak familiar. Kalau berkaitan dengan akidah nanti ributnya agak keras ketimbang perbedaan fikih, gitu. Ributnya agak keras. Kenapa? Karena akidah itu didasari atas al-adillah al-yakiniyah, dalil-dalil yang bersifat yakin, bukan yang bersifat zonni. Kalau hukum fikih itu dibangun atas dalil ijtihad, bukan yakin, bukan. Jadi bisa benar, bisa salah. Kalau fikih itu bisa ulama ini bilang bisa benar, bisa salah. Ulama yang satu pahamnya beda, bisa benar, bisa salah. Saya kasih contoh, ya. Menurut Imam Syafi'i, puasa Syawal
Ya, puasa Syawal hukumnya sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Bahkan pahalanya kasaumi dahar, seperti puasa satu. Tapi menurut Imam Malik makruh. Mau nyalain Imam Malik? Kita yang mazhab Syafi'i mau nyalain Imam Malik, padahal Imam Syafi'i sanad ilmunya ke Imam Malik. Kenapa Imam Malik memakruhkan orang habis puasa Ramadan langsung nyambung puasa Syawal? Dengan alasan dan argumentasi takut orang-orang awam yang bodoh menganggap bahwa itu sambungan dari puasa Ramadan. Elatnya itu. Tapi orang sekarang udah cerdas, bisa bedain mana hukum wajib, mana hukum sunnah. Ketika elatnya hilang, maka kemakruhannya hilang. Ya, idza zalatil illat maka zalatil karahah. Ketika ilatnya hilang, maka kemakruhannya hilang. Ya, ini dijelaskan oleh Imam Al-Qarafi, salah satu ulama besar dari mazhab Imam Malik. Itu kalau fikih begitu, biasa-biasa aja kalau beda. Nggak usah saling tawuran antar masjid, nggak usah. Antara beda kunut nggak kunut dan semacamnya, nggak usah. Itu orang yang nggak paham aja begitu, ribut masalah fikih, ribut, aneh. Ya, karena orang nggak ngerti aja. Kalau yang ngerti mah enggak, biasa-biasa aja. Ya, para ulama juga berbeda pendapatnya karena berbeda pendapat masalah hadis ini kuat atau tidak kuat. Gitu aja sih sebetulnya mah. Antar kita masuk neraka, nggak usah mikirin neraka, fikih ibadah aja udah. Makin neraka dipikirin, surga dipikirin. Ibadah aja yang baik sesuai tuntunan Nabi, ya, masalah surga neraka Allah yang atur, otoritas Allah, bukan kita ngatur-ngatur Tuhan harus masukin kita. Dengan sebab amal kita, itu sudah tadbir namanya dalam tasawuf. Tahu tadbir? Ngatur-ngatur Tuhan itu nggak boleh itu, ya. Makanya Imam Ibnu Athaillah selain nulis kitab Al-Hikam, dia nulis kitab namanya At-Tadbir fi Isqatit At-Tanwir fi Isqatit Tadbir. Ya, nggak boleh kita ngatur-ngatur Tuhan. Bahkan level diem dalam agama yang paling tinggi itu adalah as-sumtu anit tadbir, diem dari ngatur-ngatur Tuhan. Kan kita yakin ada hal-hal yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Gak usah ngatur, doa aja karena Allah senang dengan orang-orang yang doa. Kalau ngatur gak usah. Ya, makanya kaidah umumnya adalah, ya, yang usaha ikhtiar adalah jawarih kita, tahu jawarih, anggota tubuh, tapi hati tetap tawakal. Gak boleh hati ngatur-ngatur juga ikhtiar. Yang bekerja itu perbuatan jawarih. Ini ikhtiar, disuruh sama Allah. Kita pengen ke masjid, kita pengen sedekah, tapi hati tetap dari awal sampai akhir amal harus tawakal kepada Allah Subhanahu, sehingga ketika nanti hasil akhir tidak sesuai ekspektasi, tidak ada istilah kecewa dan suudzon kepada Allah. Itu kaidahnya itu. Nggak boleh bergeser. Kalau enggak nanti kita jatuh terhadap suudzon. Suudzon sama orang aja nggak boleh, apalagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita masuk pembahasan as-sifat al-ma'nawiyah, sifat-sifat maknawi. Namanya juga maknawi. Maknawi itu tidak terlihat, tidak tampak. Maknawi itu sifatnya abstrak, ya. Kalau sifat ma'ani yang 7, sifat ma'ani yang 7, ini saya kasih ilustrasi biar mudah. Kadang-kadang memang tauhid agak susah jelasinnya. Ya. Kalau sifat ma'ani yang kudrot, irodat, ilmun, hayat, sama, basor, kalam, itu sifatun maujudah, sifat yang sebetulnya kita bisa lihat secara empirik. Tahu empirik? Secara hawas, panca indera, ya, bil hissi wal ayyan. Hanya saja kita dihijab sama Allah, sehingga tidak bisa melihat kudrohnya Allah, nggak bisa melihat basornya Allah, nggak bisa melihat samanya Allah, sebagaimana kita dihijab dari satu makhluk ke makhluk lain. Coba, antara makhluk manusia sebagai makhluk yang kasat mata, itu berbeda dengan bangsa jin yang tidak kasat mata. Alamnya dibedakan. Coba kalau nggak di alam yang nggak dibedakan, betapa sumpeknya dunia ini. Ke WC ketemu ji ya, ke mall ketemu ji ya, beda bangsa lagi, satu bangsa jin, satu bangsa, ya. Itu ada hikmahnya di balik itu, ada hikmahnya di balik itu. Sama
Allah rahasiakan itu semua biar manusia yang mencari. Makanya ada kaidah umum dalam tasawuf, barang siapa yang mengerti dirinya dengan baik, maka dia akan mengenal Tuhannya dengan baik. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Dalam ilmu hadis, hadis ini bermasalah. Imam Syaukani ya, itu mengkritik hadis ini. Imam Syaukani ahli hadis. Bahkan Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Ilalul Mutanahiyah juga mengutip ini hadisnya bermasalah. Tapi dipakai oleh orang-orang tasawuf, Imam Ghazali, Imam Ibnu Arabi, Imam Abdul Karim Al-Jili. Karena kalau Ibnu Arabi nanya hadisnya langsung ke Nabi. Kalau para ahli hadis itu meneliti dulu secara kasat mata, diteliti bener nggak nih, kayak orang neliti gitu loh, oh ini bener, ini secara ilmiah. Tapi kalau ahli sufi nanyanya langsung ke Nabi, kasyaf dia, spiritual, mimpi ketemu Nabi nanya, ya Rasulullah bener nggak engkau pernah mengatakan begini? Jangan kata sebagian orang ini bukan ucapanmu, kata Nabi apa? Oh iya bener ini ucapan saya. Makanya Imam Arabi bilang, oh iya, sampai menulis kitab itu, ya. Apa namanya saya lupa nama kitabnya, Ar-Risalah Al-Wujudiyah fi Bayani Man Arafa Nafsah Faqad Arafa Rabbah. Nah itu ditulis kitabnya khusus untuk menjelaskan itu. Nah kita sebagai makhluk yang nasut punya sifat nasut, sifat kemakhlukan ini nggak bisa apa namanya menyaksikan Tuhan itu secara langsung bil musyahadah, nggak bisa. Yang bisa itu melihat tanda-tanda keberadaan Allah. Apa? Alam semesta gitu loh. Makanya kata Allah dari sebagian ayat-ayat Quran bilang begitu kan, afala yanzuruna ilal ibil. Bagaimana, emang kalian nggak lihat bagaimana Allah ciptakan ibil, bagaimana Allah ciptakan gunung, bagaimana Allah ciptakan langit, nggak jatuh, nggak pakai tiang. Pikirkan dulu itu, maka akan terpikirkan di dalam pikiran kita betapa maha dahsyatnya Tuhan yang menciptakan. Makin kuat iman. Bukan nyari-nyari Tuhan bentuknya bagaimana, nggak ada. Ya, tugas kita hanya mengabdi dan itu saja. Udah nggak usah cari hal-hal yang terlalu privasi tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat maknawi itu artinya makna artinya tidak tersurat tapi tersirat saja. Kita bisa ambil bil makna. Sama kayak kalian kalau belajar ya, ada riwayat bil makna, ya, ada riwayat bil lafzi. Saya nerima ilmu ini dari guru saya dengan riwayat bil makna, misalnya, hanya dari proses penjelasan saja. Tapi saya menerima ilmu ini dari guru saya dengan riwayat bil lafzi, berarti saya baca kitabnya di depan guru dengerin, nanti saya diijazahkan. Itu macam-macam caranya. Ya. Makna itu tidak terlihat, tidak. Ya. Salah satu daripada sifat maknawi, jadi sifat maknawi ini adalah sifat yang diambil maknanya dari 7 sifat Allah itu: kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Kalau Allah punya sifat kudrah, berarti Allah qadiron. Itu begitu ya. Kalau Allah punya sifat kudrah, berarti Allah qadiron. Ya, Allah maha kuasa. Kuasanya sifat, maha kuasanya subjek. Allah Subhanahu wa taala subjeknya. Ya. Maka di sini dikatakan wa yajibu fi haqqihi ta'ala kaunuhu qadiran. Wajib akli pada hak Allah punya sifat kaunuhu qadiran. Namanya sifat kauniyah. Apa yang disebut wajib? Allazi la yumkinu adamu, sesuatu yang tidak mungkin tidak ada, berarti mesti ada. Sesuatu yang tidak mungkin tidak ada berarti mesti ada, namanya wajib akal. Hukum itu ada hukum syar'i, hukum akli, hukum adi, bedain. Ada hukum syar'i, wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. Ada wajib akal, wajib, mustahil, jaiz. Ada wajib adat. Wajib adat ada 5 irtibat. Wah, susah juga agama ya belajarnya. Jadi beragama juga udah pakai ilmu, jangan jahil. Kalau jahil mardu ditolak ibadah kita sama Allah. Ya. Nah itu. Jadi ini mah hukumnya hukum akal, bukan hukum
syar'i. Hukum syar'inya wajib bagi kita mengimani bahwa Allah kuasa, itu hukum syar'i. Wajib syariat. Apa itu wajib syariat? Wajib syariat adalah apa? Allazi, orang yang mengerjakannya mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan berdapat dosa. Begitu. Yusabu fa'ilahu bisawab wa yu'aqabu tarikahu bil iqab. Begitu. Tapi kalau wajib akal enggak begitu. Kalau wajib akal itu apa yang menurut akal tidak mungkin tidak ada, maka masih ada. Loh, kok berarti ngakal-ngakalin agama? Kok ngakal-ngakalin agama? Bukan, kata Rasulullah, la dina liman la aqlalahu. Tidak ada agama bagi orang yang enggak punya akal. Berarti beragama harus berakal dan make akal. Emang mahamin Quran enggak pakai akal? Pakai ilmu. Iya, ilmu itu cuman sarana saja, tapi tetap senjata utamanya akal memahaminya. Sampai-sampai Nabi bilang nggak bisa orang yang nggak berakal nggak bisa beragama. Makanya dia gugur dari hukum taklif. Ada beberapa orang yang tidak kena hukum Allah. Orang tidur sampai dia bangun tuh. An-naim hatta yastaiqidho. Yang kedua, orang yang majnun hatta yafiqo. Orang gila sampai dia waras. Sama as-sobi hatta yahtalim, anak kecil sampai dia balik. Itu mustasnayat, orang-orang yang dikecualikan dari hukum taklif, tidak kena hukum Allah. Ya. Nah itu. Jadi salah satu yang paling fundamental dari bagaimana cara kita bisa menjalankan perintah Allah adalah harus berakal itu. Salat orang nggak berakal nggak wajib salat, wajib puasa dan seterusnya. Ya. Wajib bagi Allah punya sifat Allah itu maha kuasa. Dalilnya mana? Banyak dalam Al-Quran. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qadir itu artinya yang maha kuasa. Bedain yang maha kuasa dengan kuasa. Kalau kuasa sifatnya, yang maha kuasa orangnya. Paham ya? Bisa bedain? Kuasanya namanya kudroh, yang kuasa namanya qadiron. Tapi kuasa dengan orang yang kuasa ini menyatu, nggak bisa dilepas, inherent, lazim. Di mana saja orang itu, ini saya kasih ilustrasi orang aja deh. Kalau Tuhan terlalu tinggi ya, kecuali dalam diskusi ilmiah. Kalau ada orang pakai sarung, boleh nggak saya bilang ada orang bersarung datang? Mungkin nggak saya bilang ada orang pakai sarung, cuma saya bilang ada orang bercelana datang. Hah? Salah. Celana sifatnya, bercelana orangnya. Ketika Allah bilang Allah kudrot, maka Allah mesti maha kuasa. Jadi Allah punya sifat kauniyah, maknawi, diambil dari sifat kudroh itu. Maka Allah maha kuasa karena Allah punya sifat kudroh, kuasa. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Allah punya sifat sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama salafus saleh. Yang tidak meyakini sifat Allah namanya Mu'attilah, seperti kelompok Mu'tazilah. Dia memang nggak percaya Allah punya sifat, punya zat doang, sifatnya nggak ada. Kalau Allah punya sifat nanti berarti banyak dong yang kodim katanya. Ya itu terlalu teoritis ya. Sebenarnya mudah aja dijawabnya, itu gampang aja dijawabnya ya. Jadi kalau kita mah paham Ahlus Sunnah meyakini Allah punya sifat. Nah kudrot sifat Allah, maha kuasa juga sifat Allah. Dua-duanya sifat Allah ya. Jadi ketika Allah punya sifat kudroh, maka kaunuhu qadiron harus ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini dijelaskan oleh Syekh Nawawi, sifatun sabitatun fi nafsiha qaimatun bizat. Sifat ini kaunuhu qadiron adalah sifat yang ada pada zat Allah, tidak lepas, nggak bisa lepas. Kan kemarin saya sudah jelaskan ya, ciri sifat makhluk itu tidak konsisten. Kadang dia pinter, kadang bodoh. Kadang dia rajin, kadang
Tapi kalau Allah selalu mengetahui, selalu kuasa, selalu melihat, selalu mendengar. Kalau makhluk kadang dengar, kadang budeg, kadang lihat, kadang curek, kadang kuasa, kadang lemah, nggak berubah-ubah, nggak konsisten. Yang tidak konsisten ini bukan sifat Tuhan. Sifat Allah itu mesti selalu konsisten, continue, terus. Jadi selama Allah punya sifat kuasa sampai kapanpun, maka Allah akan tetap maha kuasa. Makhluk boleh nggak disebut? Kalau saya bilang tadi ada si Jaid pakai sarung, maka saya bilang ada orang bersarung tuh masuk masjid. Besoknya Jaid nggak pakai sarung, malah pakai celana. Boleh saya bilang lagi bersarung? Lepaskan kata bersarungnya, lepas tuh. Karena sarungnya Allah sampai kapanpun tetap maha kuasa karena sifat kuasanya tidak pernah bergeser. Nggak pernah bergeser. Nggak pernah lemah. Allah tidak pernah lemah, selalu maha kuasa. Emang manusia kali. Kalau manusia maka emang ada manusia melek terus, ada begini. Begitu. Ada paling 2 jam nggak ngapa-ngapain. Di YouTube itu ada itu. Habis itu jam ngantuk nggak tuh? Ngantuk, merem juga. Artinya tidak selalu melih. Tapi kalau Allah la ta'khuzuhu sinatun, nggak tidur kagak, ngantuk enggak Allah mah. Sinah dengan sanah beda. Kalau sanah artinya tahun, kalau sinah itu artinya rukud. Begini nih tuh. Pakai santri itu begitu tuh. Ngantuk. Allah nggak ngantukan, Allah tidak tidur, tidak. Ya. Nah itu artinya menunjukkan bahwa sifat Allah tuh konsisten, tidak berubah itu sifat Allah begitu. Kalau sifat makhluk enggak, berbeda. Maka ketika Allah itu maha kuasa, mustahil Allah maha yang lemah siapa? Yang lemah manusia. Manusia maha lemah. Oh enggak, kuat siapa? Itu aderai, badan doang. Emang tanda kuasa dari badan dilihatnya? Enggak juga. Aderai suruh jalan di atas bara juga kalah melimbat. Ototnya gedean siapa? Bukan dari badan kuat, maha apa namanya itu bisa kuat, dianggap kuat, bukan. Ada nggak bocah kecil bisa ngangkat barang yang gede? Ada juga kadang. Itu artinya Allah pengen buktikan bukan itu tandanya. Tandanya bukan itu. Ya. Kalau ada manusia yang bisa menciptakan kayak gunung, kayak bagaimana Allah ciptakan gunung, baru udah. Kan nggak ada. Coba bayangin Gunung Krakatau tumbuhnya di dasar laut dan ada api lagi. Bagaimana, siapa arsiteknya? Bang Mukron. Mau dia sampai tenggelam pakai baju renang, baju nyelam? Nggak bisa. Yang kita bingung di dalamnya ada api kayak di SpongeBob itu loh. Dia itu hidup di dalam tapi bakar api unggun di dalam air. Ternyata itu lelucon, tapi nyata dalam Al-Quran ada. Tapi bukan menunjukkan bahwa SpongeBob kuasa, bukan. Tapi menunjukkan maha kuasanya Allah Subhanahu. Kok ada ya api nyala di dasar? Nah, itu Krakatau. Dan itu cerita Al-Quran, serius. Bukan cerita khurafat, bukan. Ya, itu luar biasa. Kita kalau mikirin itu aja nggak beres-beres tuh. Mikirin gituan doang, bagaimana mau mikirin Allah? Mikirin ciptaan aja nanti baru dah. Nanti iman kita makin kuat, makin tahu betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ada orang hidup di dalam, ada orang hidup di dalam perut orang hidup. Ismu dibunting mahnya, buntingin dia. Kok bisa ya sebesar itu mahnya, gendongnya bagaimana? Hidup lagi nggak ngap. Kok bisa berkembang ya? Orang tua tuh ngurusin doang, nggak bikin berkembang anak, enggak. Berkembang secara intelektual iya, tapi kalau berkembang fisik, Allah itu tugasnya.
Nggak bisa. Itu luar biasanya ya. Cuman yang maha kuasa yang bisa begitu. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku maha kuasa, ya berarti dusta gitu ya, nggak boleh. Nyiptain pesawat, nyiptain doang, suruh ngangkat coba dah. Bisa gotong, tangan satu begitu. Nyiptain doang. Allah nyiptain gunung yang maha besar, kapanpun Allah hancurkan seketika, bisa nggak? Iza zulzilatil wa akhrajatil. Bukan cuma gunungnya doang tuh, isi perutnya keluar semua tuh nanti. Dengan seketika, sekejap, gampang aja itu. Tapi makhluk sekeren-kerennya cuma bisa nyiptain doang, suruh gotong coba. Nggak bisa. Berarti lemah. Tetap lemah ya. Nah, mustahil Allah Subhanahu wa taala punya sifat kaunuhu ajiz. Allah itu keadaannya lemah. Ya. Nah, itu sifat ya, bukan namanya sifat kauniyah, keadaan. Ya, ada orang berkokoh karena pakai kokoh, kokohnya hilang, makanya oblong. Saya bilang beroblong, bukan berkokoh. Allah punya sifat kudrat, Allah maha kuasa. Saya pakai ilustrasi ini dari kitabnya Al-Iqtisad fil I'tiqad Imam Ghazali ya, biar mudah aja dipahaminnya begitu. Kata Imam Ghazali, tidak mungkin ada rajulun munta'il, seorang laki-laki bersendal kalau dia kagak pakai sendal. Ketika Allah punya sifat kudrat, maka ada sifat lain namanya kaunuhu qadir. Itu kata Imam Ghazali ya, seperti itu ya. Dikit-dikit lah dipahamin begitu, biar ada cerdasan dikit ya. Bukan cuma hafal sifat 20 doang ya. Jadi imannya makin kuat ya, sehingga akidah kita juga makin. Dua dalilu ala zalika dalil kudrat, dalilnya adalah sama seperti dalil sifat kudrah, yaitu innallaha ala kulli syai'in qadir. Sama dalil ayat Qur'annya, nasnya itu, hadisnya juga sama. Banyak. Ya. Nah itu. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala kaunuhu muridan. Nah, insyaallah nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas sifat kaunuhu muridan. Allah punya iradah, berarti Allah maha berkehendak. Allah punya sifat kehendak, berarti Allah maha berkehendak. Begitu. Allah punya sifat kudrah, berarti Allah maha kuasa. Nah, maha kuasanya sifat juga, sifat Allah juga begitu ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya insyaallah. Wallahu a'lam bis al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wafani ya karim Allah bihaqil Fatihah bisiril Fatihah bil karamatil Fatihah farijal hamya kashfal kum ya dafi'al balaya Allah ya dafi'al balaya rahman ya dafi'al balaya rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilmal malaikatil muqarrabin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana dzunubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.